Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala rabbi wa lakum fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan rizki yang akhir, adalah rizki umur. Karena itulah mumpung masih ada umur, manfaatkan semangat untuk beribadah sebelum masuk liang kubur. Hidup kita ini tidak terlepas dari dibersamai dengan rizki tiada henti sampai mati. Karena itu tidak perlu ada iri, ada dengki, karena semuanya sudah diukur, sudah ditakar, tidak akan pernah tertukar, apalagi itu nyasar. Kita ini sama-sama hidup di atas muka bumi Allah, diciptakan oleh Allah, diberikan tempat tinggal oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan apa kepada kita? Ruku dan sujud. Setelah itu fantasyiru fil ardh, bertebaran di muka bumi, jemputlah rizki yang sudah Allah siapkan. Semuanya Allah kasih. Bahkan maha baiknya Allah, di dalam hadis kursinya, Allah maha baik sekalipun kepada orang yang telah mempersekutukannya. Allah tetap mengurus orang yang berlaku musyrik. Allah tetap memberikan apa yang dibutuhkan padahal dia mempersekutukan Allah. Karena itulah hadirin, bersyukur kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Semoga ibadah kita walaupun masih jauh dari kesempurnaan, Allah terima doa kita diijabah dan Allah ampuni dosa kita semua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in ila yaumil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada seruan yang sangat luar biasa, dan ini hanya akan ditanggapi oleh orang yang memiliki kepekaan iman. Di dalam surat Al-Imran ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tidak ya ayyuhan nas, karena sifatnya adalah khusus. Kalau panggilan manusia itu relatif, ada yang respon, ada yang tidak. Tapi kalau orang yang beriman, pasti dia akan merasa bahwa ini adalah panggilan untuk aku gitu. Lalu apa panggilannya? Isbiru wasabiru, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran. Hadirin, biasanya ada orang yang mengatakan sabar ya, itu lebih cenderung kepada musibah, lebih cenderung kepada penyakit, lebih cenderung kepada ketika dia meninggal. Sabar ya, sabar ya. Di sini bukan. Al-Hasan Al-Basri yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, bersabarlah kalian di dalam menunaikan agama Allah. Bersabarlah kalian dalam sholat, bersabarlah kalian saat zikir, bersabarlah kalian saat saum, bersabarlah kalian saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuatkan kesabaranmu. Kenapa? Kalau kita bicara tentang kekuatan sabar, berarti membutuhkan waktu yang lama. Sakit sebentar dirasa lama, betul tidak? Ibadah itu sebentar, sholat itu sebentar, ngaji itu sebentar, zikir itu sebentar, berdoa saja sebentar. Allah Subhanahu wa taala memberikan, coba bersabarlah kalian di dalam beribadah kepada Allah. Satu, yang kedua, sabar dalam menjaga kualitas ibadah itu. Ingat, kita sholat menghadap ke kiblat, sama-sama menghadap kepada Allah. Silatun bainal abdi war rabbi. Salat itu adalah bertemunya seorang hamba dengan Rabb.
Sekarang pertanyakan, pantaskah doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala padahal aku menghadap Allah belum pernah konsentrasi? Pantaskah doaku diijabah oleh Allah sedangkan pakaianku tidak pantas menghadap kepada Allah? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, hai bani Adam, ini kita. Pakailah pakaian yang bagus, rapi, bersih ketika kalian memasuki masjid. Kenapa? Masuk masjid itu ada aturan lain. Perintah Allah langsung pakai pakaian yang bagus, bukan yang mahal, yang bagus, rapi, bersih. Kenapa? Kalian akan datang kepadaku lalu tanya, pantas enggak aku memakai pakaian seperti ini ketika aku akan menghadap Tuhanku dan aku akan meminta kepada Tuhanku. Yang kedua, apakah Allah akan mengijabah doaku padahal aku meminta tapi hati tidak pernah nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka disinilah kita penting untuk mereview tentang kualitas ibadah kita. Karena itulah apabila manusia sudah memfokuskan diri dari segi kualitas ibadah, simak baik-baik dari Allah. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarraqu ibadati. Fokuskanlah kalian untuk beribadah kepadaku. Kerja di kantor, jadikan itu ibadah. Berdagang di pasar, jadikan itu ibadah. Kenapa? Karena semuanya kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdagang itu sedang meminta kepada Allah. Bekerja itu sedang meminta kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, fokuskan itu menjadi ibadah. Apa kata Allah? Amla sadraka ghinan wa sudda faqraka. Aku akan penuhi rongga dadamu dengan segala kecukupan dan aku akan hilangkan kefakiran. Baiklah tafal, jika kamu tidak demikian, kerja hanya sekedar kerja asal dapat duit, dagang asal dapat duit, sholat asal sholat nggak dapat ketenangan. Hadirin, fa'ilam taf'al kata Allah, jika kalian tidak fokus, tidak niat lillah, li'ibadati kata Allah, amlaktu sadraka syughlan, aku akan penuhi rongga dadamu dengan segala kesibukan. Walam asuda faqroka, dan aku tidak akan pernah menghilangkan kefakiran. Kembali ke tadi, ibadah itu lama? Tidak. Sholat itu sebentar, ibadah itu sebentar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kekuatan mental. Coba bangun kesabaran, nikmati, bukan asal-asalan sholat, bukan asal-asalan sholat, bukan asal-asalan ngaji, bukan asal-asalan, tapi di sini bagaimana cara membangun mental kualitas ketika kita akan menghadapi berbagai macam dinamika kehidupan. Sholat harus tenang. Yang anehnya adalah setiap hari sholat tapi kan tenang-tenang. Ternyata dianalisa, jangankan mendapatkan feedback ketenangan. Kenapa sholat setiap hari tapi tidak mendapatkan feedback ketenangan? Oh, ternyata sedang sholatnya pun dia tidak tenang. Sedang sholatnya pun dia tidak tenang. Bagaimana cirinya? Rasakan saja, simak saja, bacaannya bagus apa tidak, pasti apa tidak, tahsin apa tidak. Yang kedua, dia membaca bacaan dalam sholatnya cepat-cepat, itu pasti. Yang ketiga, gerakan sholatnya tidak sempurna padahal sehat. Yang sakit ada toleransi. Sholat itu adalah azikru, mengingat Allah. Kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mengingat Allah itu hatimu akan tenang. Tenang itu adalah puncak kebahagiaan. Hidup di dunia adalah memiliki jiwa yang tenang, menghadapi kondisi apapun tenang. Kenapa? Dia berpikir. Bagaimana berpikirnya? Ini semua pasti akan adalah izin Allah. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyembuhkan ketika Allah mengizinkan penyakit itu menempel dalam jasad kita. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali adalah Allah. Maka dia hanya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang permasalahan, dagang turun. Turun apa? Turun keuntungan. Bukan turun keuntungan, turun rasa syukur. Jangan hitung-hitung keuntungan terus. Kenapa? Karena tidak akan pernah untung-untung. Tapi kalau kita menghitung rasa syukur kita, justru kita masih kurang bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala.
umumnya manusia itu diberikan kelebihan dari dalam rezekinya, dia kikir. Diberikan hujan sedikit, dia mengeluh. Padahal kata Allah, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, selalu tidak pernah meninggalkan sholatnya. Masalahnya adalah kenapa setiap hari sholat tapi tidak mendapatkan feedback ketenangan? Oh, ternyata dianalisa sholatnya pun, saat sholatnya pun dia tidak tenang. Bacaan cepat-cepat, ruku sujud tidak sempurna. Ya, ingin cepat pulang, ingin cepat kembali ke tempat pekerjaan, ingin cepat kembali ke tempat perdagangan. Nggak pernah ada ketenangan. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru. Yang pertama. Yang kedua, warobitu. Robit kita sering mendengarkan marbot. Sepengetahuan kita mah mengurus masjid, jadi marbot. Padahal marbot jika ditafsirkan, ya, ini luar biasa. Cukup buka satu tafsir saja. Dalam tafsir Ibnu Katsir begini, ala adulukum ala yukaffiru dzunuba wal khataya, atau hal adulukum, kata Nabi, alama yaqullahu wa yarfa'u darajat. Inginkah aku tunjukkan kalian di mana apabila kalian melakukan ini Allah akan hapus dosamu. Yang kedua, Allah akan angkat derajatmu. Apa itu? Lakukan 3 hal. 1, isbagul wudu'i, sempurnakan wudu. Nabi bukan menyuruh wudu, tapi sempurnakan wudu. Sebab ternyata banyak orang yang wudunya terancam dengan neraka. Apa kata Nabi? Wailul lil aqabi minan nar. Neraka bagi orang yang tidak menyempurnakan wudu. Asbabul wudu hadis ini, ketika Nabi SAW berada di depan, ada seorang laki-laki masuk, dia berwudu. Allah memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwa si laki-laki itu tidak sempurna wudunya. Apa? Kata Nabi, wailul lil aqab. Aqab itu artinya apa? Keneng, Pak. Rata-rata orang yang wudu karena belum paham ilmunya cukup basah bukan diusap. Padahal wudu itu adalah diusap. Semuanya, hadirin, wailul lil aqabi minan nar. Neraka bagi orang yang tidak menyempurnakan wudunya. Hati-hati dalam membasuh anggota wudu. Jika tidak sempurna, maka itu akan mendapatkan kena ancaman neraka. Wailul lil aqabi minan nar. Nabi memerintahkan isbagul wudu, sempurnakan wudunya. Kapan? Alal makarihi, di waktu-waktu yang kamu tidak suka, di waktu dingin. Yang kedua, ya, yang kedua adalah wakasratul khata. Sok perbanyak datang ke masjid, artinya untuk menunaikan ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Terkhusus adalah sholat 45 waktu. Sebentar kok. Lila keneh dagang, lila keneh kerja, lila keneh makan, Pak. Lebih lama makan dibandingkan sholat. Coba hitung durasi makan dengan durasi sholat, lama mana? Lama durasi makan hari ini. Tapi kita sabar menikmati karunia Allah. Ya, yang ketiga adalah waqtatul sholat ba'da sholat, menunaikan sholat setelah sholat. Artinya setelah menunaikan sholat fardu, lakukan sholat sunat. Apa kata Nabi? Padalikumur ribat. Sampai 3 kali Nabi, padalikumur ribat, padalikumur ribat. Orang yang satu selalu menyempurnakan wudu, yang kedua selalu datang sholat berjamaah ke masjid, ya. Kemudian kata Nabi, padalikumur ribat, maka itu adalah orang yang senantiasa disebut ribat. Apa disebut dengan ribat? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simak baik-baik. Ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Orang yang menunaikan ribat itu seperti amalan-amalan tadi, memakmurkan masjid. Ada yang sebut dengan ribat, menjaga amalan-amalan ibadah. Yang kedua, ribat menjaga wilayah. Ya, ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Ribat bersiap siaga, mempersiapkan diri untuk
beribadah kepada Allah, mempersiapkan diri untuk menjaga keamanan wilayah, yaumin, satu hari saja, pahalanya lebih besar, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau orang yang senantiasa mempersiapkan diri, sebelum duhur mandi, sebelum asar mandi, pokoknya mempersiapkan diri untuk datang ke rumah Allah lalu sebut ribat, satu hari ribat pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Siskamling, ronda, satpam, polisi, TNI yang menjaga keamanan wilayah, jika mereka melaksanakan tugas dengan baik lillahi ta'ala, bukan hanya orientasinya adalah dunia, maka dia adalah orang yang senantiasa mendapatkan pahala yang jauh lebih hebat. Hanya sayang zaman sekarang maka kita satpam tak sholat, karena kita satpam dan setara sholat. Ya, mending satpam karena jadi haji setara sholat itu. Kemudian menjadi TNI sekarang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siskamling, ronda, hansip, satpam, polisi, TNI yang menjaga keamanan wilayah, mereka tidak menyekutukan Allah, mereka menunaikan sholat, maka amalan ribat mereka adalah menjaga wilayah. Satu hari, bayangkan, satu hari pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian ribatu yaumin wa lailatin khairu min siyami syahrin wa qiyamihi. Ada lagi hadis Nabi, siapa yang melakukan ribat, menjaga perbatasan wilayah, bersiap siaga mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam, maka pahalanya lebih baik daripada saum Ramadan 1 bulan. Berikut qiyamul lailnya. Kemudian jika dia gugur, maka dialirkan kepadanya semua amal-amalannya, rizkinya, serta wa'aminal fitan, dan Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur atau azab kubur. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menjelaskan atau mempelajari tentang satu ayat terakhir dari surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, kuatkan kesabaran di dalam menunaikan ibadah-ibadah yang tidak lama. Ya, tidak lama. Kuatkan kesabarannya. Jumat, datang Jumat bukan untuk tidur. Jumat itu adalah ibadah kepada Allah. Kuatkan sampai mata jangan sampai merem, jangan sampai tidur. Kenapa? Jumat bukan untuk tidur, tapi Jumat itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya Masya Allah tidak perlu dilakukan lagi dengan bagaimana keutamaan hari Jumat. Rugi orang yang datang Jumat tidur, dapat apa? Apalagi kalau datangnya sudah terdahului oleh imam, malaikat sudah menutup catatannya, hanya mendapatkan sah ibadah Jumat, tapi tidak mendapati keutamaan Jumat. Ayo fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Percaya jaminan Allah, yang menciptakan Allah, yang memerintahkan Allah, yang memfasilitasi adalah Allah, yang memberikan balasan Allah. Apalagi alasan akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, akhir dari ayat yang tadi adalah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Saya yakin kita ini hidup adalah mencari satu kata. Hidup kita ingin tenang. Tenang itu pasti diliputi dengan keberkahan. Tenang itu pasti diliputi dengan keberkahan. Ya. Kemudian rizki cukup, anak-anak soleh, keluarga sakinah mawaddah warahmah, banyak sahabat-sahabat yang soleh. Tenang hidup. Lalu apa kuncinya? Lakukan amalan-amalan tadi. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Teringat hadirin, ending dan hidup ini adalah kita mati.
Kalau kita mati bisa jadi banyak yang melayat, tapi berapa banyak yang mendoakan? Yang harus kita renungkan dari sekarang, yang harus kita pikirkan, bahkan yang harus kita undang, berapa banyak yang akan mensolati kita, bukan berapa banyak yang melayat. Melayat itu hanya sosial saja. Karangan bunga mumpuk sakomplek pintu gak ada artinya untuk si bayi itu. Berapa banyak yang akan mensolati saat kita sudah tertudur kaku di depannya? Bagaimana caranya? Lakukan amalan tadi. Jangan meninggalkan sholat berjamaah ke masjid. Satu. Yang kedua, hadiri majelis-majelis ilmu. Maka di situ kita akan dikenal oleh para malaikat dan dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Saat kita meninggal dunia, mereka yang akan mensolati, mereka yang akan mendoakan, bukan hanya sekedar melayani. Itulah kunci-kunci yang Allah berikan kepada kita agar kita menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan baik dunia maupun akhirat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala